Ya, bertemu lagi dengan saya Nugroho Jati. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu hal yang cukup khusus gitu ya, topik khusus, yaitu hipnosis dengan sistem mimpi. Untuk memulainya, saya akan gambarkan sedikit, beri gambaran. Mungkin beberapa kalangan kesehatan sudah tahu ya, sudah tahu lebih jelas dan lebih detail mengenai sistem mimpi itu seperti apa. Saya hanya akan memberikan review sebentar. Jadi seperti ini. Ya, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Maaf jika gambarnya kurang berkenan. Ya, jadi sedikit saya bahas sedikit tentang apa hubungan hipnosis dengan sistem mimpi. Yang pertama kita akan bahas sedikit tentang hipnosis, tentang sistem mimpi maksud saya. Ya. Sistem mimpi itu seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem mimpi itu merupakan jembatan ya, sistem jembatan, yaitu menghubungkan dari berbagai arah stimulus gitu, dihubungkan ke berbagai macam sel saraf gitu ya, misalnya ke cerebellum atau otak besar, cerebrum maksud saya, cerebrum otak besar atau cerebellum otak kecil, atau disebarkan ke daerah yang lainnya. Ya, sistem mimpi karena ini disebut jembatan. Ya, di sini juga fungsinya itu adalah banyak sekali. Kita semua tahu bahwa fungsinya salah satunya homeostasis, mengatur homeostasis, mengatur atau homeostasis atau disebut circadian ritme ya, ritme circadian, irama circadian. Dia juga mengatur emosi gitu ya, mengatur artinya pengatur saja loh ya, bukan menjadi salah satu-satunya pusat emosi, tidak, tapi mengatur saja emosi, terus bagaimana memori gitu, keterlibatan perannya terhadap memori seperti itu ya, dan keterlibatannya terhadap neurohormonal seperti itu. Nah, bagian-bagian utama dari sistem mimpi ini ada yang disebut dengan hipotalamus, ada yang disebut dengan neokorteks gitu ya, kita sebut neokorteks gitu. Atau, nah yang terkenal adalah amigdala. Ya, amigdala seperti yang kita ketahui kita letakkan di sini ya, sebesar biji kacang gitu ya, lingkaran sebuah seperti kacang gitu bentuknya. Dengan hipotalamus dia di tengah sini, dan dia merupakan dari semua organ di sistem limbik, dia merupakan organ terbesar gitu ya, organ yang paling berat, paling intinya gitu. Terus ada hipokampus di sini. Iya, salah satu lagi hipokampus gitu ya. Ya, saya langsung aja review aja ya, karena untuk lebih lengkapnya silahkan cari sendiri ya. Tapi yang jelas amigdala itu apa sih? Amigdala kan ketika dia diambil, sebuah penelitian diambil gitu ya, amigdalanya diambil, ternyata menunjukkan aktivitas emosional dan ketakutan yang luar biasa seperti itu. Nah, ketika terus apa hubungannya hipotalamus? Nah, hipotalamus itu sendiri dia center dari sistem limbik, dengan diduga dia memiliki aktivitas paling gede atau paling besar maksud saya, artinya dari semua bagian-bagian organ-organ di sistem limbik itu sendiri di sini ya, itu dia memiliki peran yang besar, memiliki peran yang diduga memiliki peran inti gitu ya. Nah, walaupun itu semua ini berjalan bersamaan gitu. Nah, terus yang hipokampus ini diduga intinya aja diduga bahwa dia menyimpan short term memory, dan dia memutuskan untuk apakah short term memory itu diteruskan jadi long term memory atau tidak seperti itu. Sebetulnya bukan lebih memutuskan, tetapi lebih tepatnya memfasilitasi untuk short term memory menjadi long term memory ya. Sistem mimpi, oke. Ketika kita mengenal sistem mimpi jembatan, kita mesti berhubungan dengan namanya emosi dan belajar ya. Cukup ya dua-dua ini
adalah modalitas utama. Emosi dan belajar ini adalah dua modalitas utama yang dapat kita gunakan dan menjadi kata kunci di aplikasi penggunaan hipnosis atau hipnoterapi. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa stimulus yang masuk ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Ya. Ketika kita belajar pergerakan, nah ini yang masuk stimulus seperti ini yang melewati otak. Nah di sini kan ada sistem limbik, nah dia dipancarkan kemana-mana. Gitu ya. Nah ketika kita sedang melakukan sesuatu, membuat pembelajaran memori seperti itu ya, ada stimulus, terus ada namanya belajar dulu. Belajar di sini memori, emosi kita beri bumbu. Misalnya saja kita belajar sedih itu seperti apa. Nah kita pelajari aspek pergerakan baik dari visual, auditori maupun kinestetik dan respon alami dari tubuh. Nah misalnya aja kita belajar kata sedih atau kata galau. Nah kenapa kok galau ini identik dengan sedih? Ini beberapa mengidentikan dengan sedih. Ya tidak semua juga. Pada kenyataannya galau ada yang berpendapat bahwa galau itu ada yang ibaratnya semua pikiran jadi satu, ada yang bilang dan sebagainya gitu ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena memang polanya ini terjadi di saat yang berbeda. Misal Anda mempelajari hipnosis di saat Anda sedang berduka atau sedang Anda kehilangan orang tua yang Anda sayangi ataupun yang lainnya, itu akan rasanya sangat berbeda ketika Anda mempelajari hipnosis dalam kondisi tubuh Anda waktu itu senang, sedang piknik di pantai atau di pegunungan atau menikmati suasana apa gitu, nanti otomatis kesan yang ditinggalkan itu akan berbeda. Ya. Itu sama juga seperti keterlibatan sistem limbik, artinya ketika emosional ini banyak didistribusikan atau di recognize gitu, ibaratnya untuk mempermudah saja ya. Jadi emosi dan belajar itu hubungannya apa sih? Beberapa literatur menyebutkan bahwa emosi memang memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran. Ya kalau misalnya contohnya saja ya reward and punishment gitu ya. Ketika ada rewardnya dan ada punishmentnya gitu, kita akan menjadi belajar jauh lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Misalnya saja seperti ini, seorang anak diminta untuk membelikan rokok oleh bapaknya, atau seorang anak diminta untuk memberikan makanan atau memberikan bahan makanan seperti beras, telur dan sebagainya seperti itu. Ketika dia diberi reward, ketika dia atau tidak usah diberi reward tapi diiming-imingi reward, dia akan terstimulasi jadi bersemangat gitu. Nah sama ketika sebuah respon tertentu akan hadir ketika kita diberikan stimulus. Misalnya seperti ini, kita mendapatkan stimulus, kita sudah belajar bahwa yang namanya dikasih uang itu artinya kita mendapat reward atau kita mendapat hadiah. Terus tidak mau disuruh dan kita punish, dalam pikiran kita terdapat punishment, yaitu nanti akan dimarahi bapak, akan dipukuli bapak dan sebagainya seperti itu ya. Ataukah nanti akan dicuekin bapak dan dia dikasih uang tambahan, diancam dan sebagainya seperti itu adalah punishment dan pikiran kita. Nah proses stimulusnya itu akan sangat lancar sekali. Nah artinya apa? Misalnya seperti ini, ada stimulus seperti itu ya. Nah nanti pada di sistem limbik, stimulus tersebut bekerja seperti gembok dan kunci. Ya, seperti sistem gembok dan kunci. Artinya jika itu sesuai, artinya kita sudah belajar bahwa rewardnya seperti itu, punishmentnya seperti itu, dan ada stimulus dari orang tua misalnya. Kita menyuruh anaknya untuk beli ini. Nah, ketika dalam bentuk visual, tangan yang menunjuk ke sana, tangan bergerakan ayah atau apa itu bisa ditangkap oleh anak menjadi kunci dan gemboknya pas. Nah, atau suara dari orang tuanya, berikan saya ini, atau dengan nadanya dan sebagainya. Ketika ini match, maka sistem emosi tertentu dia akan teraktivasi. Ketika teraktivasi, zat-zat kimiawi gitu ya di dalam sini menjadi tersintesis, terbentuk. Nah keterkaitannya sehingga nanti mengakibatkan zat-zat tertentu neurotransmitter itu aktif. Ketika neurotransmitter aktif,
makanya nanti terjadi deg-degan, peningkatan aktivitas pada saraf simpatis atau peningkatan parasimpatis dan seperti itu. Yaitu berdasarkan dari stimulus. Kalau stimulusnya tepat akibat dari belajarnya ini tadi, maka dia akan menimbulkan respon yang tepat juga. Nah, sebetulnya sederhana seperti itu. Contoh lainnya lagi seperti apa ya? Misalnya untuk sistem limbik itu sendiri kan, dia memang keterlibatannya sangat baik sekali karena bertanggung jawab atas peredaran hormon dan apa yang disebut dengan circadian rhythm, terus homeostasis tadi apa maksudnya ya, itu artinya dia juga salah satu berperan yang bertanggung jawab juga atas keluarnya hormon-hormon tertentu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat ini, HPA axis ya. Apa itu HPA axis? Ya mungkin beberapa sudah tahu ya HPA axis. Artinya H-nya itu hipotalamus, P itu pituitary atau hipofisis, dan A ini adrenal. Anak ginjal ya, itu adrenal ya. Nah, kenapa hubungannya sama itu? Karena itu terkait dengan sintesis dari pemetabolismean dari dopamin itu menjadi epinefrin atau norepinefrin. Nah, epinefrin atau norepinefrin nanti akan merangsang jantung jadi berdenyut cepat, terus pembuluh darah vaskuler menjadi menyempit dan sebagainya seperti itu ya. Nah, proses ini kan namanya juga hipotalamus, pituitary, terus adrenal. Berarti urutannya kan dari hipotalamus dulu, terus pituitary dari hipofisis, lalu ke adrenal. Nah, berarti ketika kita terdapat stimulus yang kunci dan gemboknya ini sesuai plot gitu ya, misalnya kita mendengar orang tua gitu seperti itu, terus kita terafisasi pas cocok gitu ya, terus akhirnya keluarlah zat-zat perintah sinyal-sinyal untuk mengeluarkan epinefrin atau norepinefrin sehingga jantung begitu jadi lebih kencang dan kita mengenalnya kondisi tersebut dengan cemas, misalnya seperti itu. Nah, proses pembelajaran tersebut kita melabeli cemas, galau, sedih itu semua mekanismenya hampir mirip seperti itu. Jadi dari stimulus, terus dari hormonal mengeluarkan hormon dan neurotransmitter. Setelah neurotransmitter hormonal itu keluar, sensasinya kan berbeda-beda itu. Nah, sensasi berbeda-beda nanti kita namain, oh ini namanya sensasi A, oh ini sensasi B, oh ini sensasi C. Nah, makanya bagi anak-anak kan penting untuk pengenalan, oh ini namanya marah, oh ini namanya sedih. Itu tuh maksudnya agar dia mampu mengidentifikasi dengan benar, dengan baik gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD seperti itu ya, kok dia ternyata dia kejadiannya mungkin nggak persis nggak ingat sama sekali, tetapi kenapa ada stimulus sedikit dia menjadi cemas luar biasa, artinya deg-degan luar biasa, agitasi dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ya salah satu penjelasannya logis yang mungkin ada seperti ini. Jadi stimulusnya itu masih dari short term memory dia menjadi long term memory seperti itu. Tapi long term memory yang tersimpan itu bukan dalam bentuk sebuah memori sematik ataupun episodik, tetapi dia terbentuk khas khusus yang tersisa itu adalah format dari emosinya tadi. Jadi hanya disisakan hanya responnya. Nah, tetapi memori-memori itu sudah tertumpuk dengan yang lain. Nah, itulah alasannya ketika ditanya pada PTSD ataupun pada gangguan kecemasan yang lain, penyebabnya apa, misalnya dia cenderung belum bisa menemukan ataupun dia merasa tidak ada penyebabnya, tapi tiba-tiba. Nah, lalu sudah itu pasti ada PHP itu dengan dilatih. Nah, oke. Mungkin cukup itu saja sih gambarannya. Tambahannya apa ya? Kalau pada hipnosis itu kan ketika gelombang otak, aktivitas otak seperti di sini ya. Ini kan di sini loop of neuron gitu ya. Jadi perputaran aktivitas listrik di otak gitu ya. Di situ aktif terus. Ketika kita membayangkan sesuatu, mendengarkan seperti ini, itu kan dia aktif. Nah, kalau pada kondisi hipnosis kan juga seperti itu, peningkatan imajinasi. Artinya di beberapa otak bagian tertentu dia akan teraktivasi, sedangkan beberapa bagian motoriknya sulit itu menjadi rileks ataupun kaku dan sebagainya seperti itu ya. Nah, pada kondisi hipnosis di sini emosi-emosi ini jauh lebih mudah untuk dikeluarkan.
Karena apa? Pertama, kondisi klien saat itu adalah dia merasa nyaman, tenang, dan aman untuk mengeluarkannya. Kalau kondisi seperti ini, fokusnya masih terpecah-pecah. Misalnya, ketika Anda sekarang saat ini suruh menangis, apa Anda mau? Nggak mau kan? Ketika di dalam kondisi hipnosis itu, Anda merasa fokus dengan masalah Anda, sehingga respon menangisnya itu jauh bisa lebih dikeluarkan. Karena apa? Karena fokusnya jauh lebih baik. Nah, sama ketika kita mau menyelesaikan masalah di terlatih pada PTSD ataupun gangguan kecemasan, kita fokuskan pada stimulus ya gitu, dari dipancing dengan stimulus atau dengan emosi yang bisa dikeluarkan seperti itu, nanti emosi akan keluar gitu ya. Nah, kita bisa memutuskan melakukan terapi kondisional ya. Bisa saja misalnya kita melakukan ventilasi yaitu dengan dikeluarkan semua, dengan terus menerus dikeluarkan, ataupun kita disensitisasi gitu, misalnya dengan awal dikeluarkan terus dijauhkan di aman, terus keluarkan lagi aman, keluar aman, semakin dekat terus semakin baik, dan seperti itu bisa, ataupun perlu yang lainnya. Nah, nanti mau kita mau dipakai aman. Nah, selain itu juga ketika proses dalam kondisi hipnosis, kita bisa membangun kepercayaan dari klien untuk membuat pola belajar yang baru. Misalnya dia percaya bahwa iya benar, coba Anda hipnosis tetapi Anda tidak dipercaya oleh klien Anda, bisa memang di hipnosis? Nggak bisa kan? Harus dipercaya dulu. Artinya percaya itu apa? Percaya itu, berdasarkan definisi saya, percaya itu adalah trans. Artinya dia adalah bagian dari trans. Jadi ketika kita trans gitu terhadap sesuatu, trans itu apa silahkan cari sendiri ya. Trans pada sesuatu seperti itu, otomatis kita karena kita percaya ataupun sudah melakukan fiksasi atensi. Nah, ketika kita percaya pada fenomena tubuh kita, tadi tangan saya kaku, nggak bisa digerakkan, sulit digerakkan. Nah, kita bisa menggiring ke arah-arah yang lain, atau sering kita menyebutnya namanya apa? Yeset. Nah, yeset misalnya ya, yang keempat ya, terus yang yang keempat ya, tidak. Terus habis itu yang keempat tidak. Nah, itu kan karena ada polanya. Kita bisa mengarahkan pola misalnya seperti contohnya seperti ini. Misalnya orang sudah berusaha maksimal mungkin dan dia merasa kok hasilnya belum ada. Nah, itu pada hipnosis kenapa kok hanya dalam 5 menit saja dia bisa langsung tiba-tiba merasa sembuh atau bisa berubah gitu. Karena sebetulnya dia itu sudah melakukan semuanya, mengumpulkan sumber daya yang dia miliki, tetapi dia tidak fokus untuk mengeksplorasi yang sudah dia kumpulkan tadi, sehingga tiba-tiba hanya menumpuk saja tapi dia tidak menggunakannya. Nah, pada hipnosis kan ketika orang dikasih di hipnosis, dia diajari untuk step by step, untuk fokus satu persatu untuk melakukan merehabilitasi ataupun menempatkan sesuai tempatnya begitu ya. Kayak misalnya fokus sama tujuannya, menikmati prosesnya dan sebagainya. Nah, pola-pola belajar tertentu yang baru tadi yang dilakukan di kondisi yang nyaman tadi, di kondisi hipnosis, ternyata itu mampu membuat perubahan baik dari segi kognitif atau cara berpikirnya, cara berpikir yang akan mengaruhi perilaku, atau langsung ke perilakunya, bagaimana dia dengan langsung diajarkan untuk mengontrol emosinya, ataukah diajarkan cara bagaimana menghadapi kecemasan dan sebagainya gitu ya. Ya, maksudnya itu seperti itu, membuat pola belajar yang baru. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa dengan hipnosis itu keterlibatan emosi, belajar dan hipnosis dan sistem limbik gitu ya. Ini kan kita jadi lebih tahu bahwasanya misalnya orang yang sedih gitu ya, depresi, sekarang berkebalikan, orang yang sedih, maka hormon-hormonnya akan keluar, hormon tertentu akan keluar. Nah, hormon tertentu itu neurotransmitter tertentu jika diproduksi terus-menerus, kalau menurut Anda, pemirsa ya, otak ini bakal berubah nggak? Ketika hormon-hormon terus dikeluarkan, akan ada mekanisme feedback dari tubuh nggak? Otomatis ada kan? Nah, karena ada itu tadi, maka dari itulah alasannya mengapa stres ataupun gangguan psikologis itu dapat menjadi gangguan fisik. Ketika dia sudah menetap di sini gangguan emosinya, yaitu gangguan afek gitu. Misalnya salah satu yang saya contoh depresi. Setahu pemahaman saya bahwa orang yang dengan gangguan depresi
mau Anda kasih tahu sampai jebol juga, mau ngomong Anda sampai berbusa-busa gitu untuk membuat dia semangat dan sebagainya, itu caranya nggak bisa. Karena apa? Karena dari otaknya memang sudah mengalami gangguan organik. Nah, maka dari itu memang butuh bantuan obat atau disebut dengan psikofarmaka. Nah, terus tetapi tidak semuanya seperti itu. Ternyata ada beberapa yang dia masih meresponnya, yang masih merespon itu tadi karena apa? Beberapa bagian otak masih fungsional. Fungsionalnya itu dilatih, dikembangkan supaya jadi normal. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, terus kenapa juga orang dengan kecemasan atau ada gangguan konversi atau gangguan somatoform atau nama lebih ya, awalnya itu psikosomatis gitu ya. Kenapa kok bisa timbul seperti itu ya? Karena penjelasannya sebenarnya proses stimulus, terus respon emosi dan belajar baru, terus ada aksis aktif, terus menyebabkan susunan respon yang tidak sesuai, organ yang terkena dengan langsung tadi itu beradaptasi dan dia menjadi sakit, atau dia memang berkesimpulan berpikiran bahwa dirinya itu sakit walaupun penyakitnya nggak ada. Jadi kan sekarang Anda tahu mengapa orang yang stres itu dapat menyebabkan maafnya kambuh, terus orang stres asmanya kambuh, kenapa orang stres misalnya apa itu namanya neurodermatitisnya kambuh, ataupun dengan penyakit tertentu yang dia berdasarkan pada autoimun gitu, beberapa penyakit. Mungkin itulah kondisi psikis dapat kita suportif supaya dia mampu lebih baik. Contoh misalnya terus gini, kondisi organik juga akan mampu mengubah kepribadian. Misalnya saja orang yang stroke gitu ya, orang yang stroke itu kan memang otaknya memang mengalami gangguan organik. Nah, karena mengalami gangguan organik tersebut otomatis mungkin dengan sebuah mekanisme tertentu dia akan menstimulasi limbic, sehingga kayak aksis dan selanjutnya lain jalur lainnya, dia akan membuat sebuah respon emosi yang dekat, yaitu dengan yang dekat dengan ketidakmampuan atau ketidakmampuan berjalan, yaitu dengan depresi. Maka dari itu banyak sekali orang yang stroke itu misalnya terkena depresi juga, atau mungkin orang diabetes mellitus karena gangguan vaskuler atau gangguan distribusi gula ke otak maupun seluruh tubuh, karena vaskulernya terganggu, maka fungsinya terganggu, otomatis dia menimbulkan respon yang lama gitu, namanya dia juga depresi bisa. Oke, terus atau mungkin orang dengan gagal jantung gitu, maka dia maksud saya dengan gagal jantung mungkin aritmia dan beberapa penyakit jantung yang lainnya, mungkin dia bisa kenapa kok dia bisa timbul kecemasan, itu bisa karena dari penyakit yang menyebabkan dia jadi cemas, sehingga cemasnya ini mendukung lagi dari penyakitnya. Maka dari itu memang sekali lagi saya tekankan bahwa saya selalu menekankan ini bahwa terapi untuk pasien itu tidak hanya baik dari segi fisik, tetapi obat-obatan saja dan obat-obatan klinik gejala saja, tetapi juga maintenance, bagaimana dia maintenance dari gejala-gejala psikisnya. Jadi misalnya tadi contoh kecemasan ya, bagaimana sih orang yang sakit jantung itu mampu memanage dari emosinya tadi. Misalnya orang hipertensi, orang asma, orang diabetes itu juga ada gangguan dari makan. Nah, ngomong makan kan juga ini kaitannya sama nukleus di hipotalamus. Ada banyak kan yang ada yang lateral, ada yang medial kan. Kalau ventromedial itu apa, lateral itu apa, lateral itu lapar dan emosi, terus maksud saya lapar dan mengamuk, sedangkan ventromedial itu kaitan dengan kenyang dan tenang. Itu coba Anda cek lagi sumbernya. Karena saya tahu bahwa lipid juga berperan dalam menentukan nafsu makan. Ada yang memang orang depresi kan gangguan nafsu makan ya. Nah sekarang kan ternyata orang depresi itu nggak hanya gangguan nafsu makannya turun, ada yang orang depresi itu makannya tambah, itu juga ada. Kalau bisa seperti itu ya, karena mekanisme lipid puji dulu yang sesuai. Oke, terus ketika itulah nanti bagaimana caranya hipnosis pada orang diabetes mellitus, bagaimana hipnosis pada hipertensi dan sebagainya, itu dapat berhasil dilakukan.
nanti silahkan diskusi dengan saya dengan senang hati akan kita bersama belajar gitu ya, karena memang keterampilan maupun ilmu pengetahuan saya masih jauh, sangat kurang sekali. Jadi saya harap diskusi dan masukan dari pemirsa sekalian ya. Mungkin itu saja dari Limbik. Jika nanti ada diskusi lebih lengkapnya, kita bisa diskusi lebih lanjut ya di alamat saya, dengan saya langsung. Silahkan nanti dicatat alamat saya, ada di deskripsi ya. Oke, mungkin ketika Anda ingin memperdalam hipnosis atau bagaimana sih kita menggunakan hipnosis atau hipnoterapi dalam praktek dunia kesehatan ataupun yang lainnya, mari silahkan diskusi dengan saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita mampu diberi kekuatan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nanti diharapkan mendapatkan memori-memori tertentu, karena memori itu memilih ya, diizinkan seperti itu ya, mendapatkan ilmu-ilmu yang positif sehingga kita mampu mengatur, atau bukan mengatur tapi lebih sebetulnya semua sudah diatur, tetapi lebih ke arah menyeimbangkan atau membalans dari sirkulasi proses kesehatan baik maupun fisik maupun psikis kita maupun spiritual begitu ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian pemirsa. Cukup sekian dari saya, luar biasa. Salam sadar, Nugroho Jati. Oke, terima kasih.